Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Amma ba'd. Tak lupa kita bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini masih dapat berkumpul dalam kajian yaitu tentang konsep sehat dan sakit menurut Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir يخادعون الله والذين آمنوا وما يهدون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله العظيم. Jamaah rahimahumullah, seorang muslim hendaklah memahami apa itu konsep sehat sakit. Terlebih lagi kami mahasiswa kedokteran, karena adalah tanggung jawab kami yang paling utama. Bagi setiap dokter adalah salah satu tenaga profesional atau tenaga medis yang mengetahui tentang kondisi sehat itu atau sakit itu dari diri kami sendiri ataupun dari pasien, bahkan masyarakat luas. Jadi sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu definisi sehat. Sehat menurut WHO adalah suatu keadaan yang sempurna, meliputi baik itu secara fisik, mental maupun sosial, tapi tidak terbatas pada penyakit itu sendiri ataupun kelelahan ataupun bahkan kecacatan. Jadi sehat itu merupakan keadaan di mana fungsi tubuh kita dapat digunakan dan dipertahankan dalam batas optimal. Hal itu sesuai yang dikemukakan oleh kedokteran klasik sebelumnya. Sedangkan sakit merupakan bentuk penyimpangan fungsi normal dengan keterbatasan kapasitas dan kemampuan. Tapi tidak semua bentuk penyimpangan adalah penyakit. Oleh karena penyakit bersifat relatif, jadi kondisi-kondisi penyakit itu bersifat relatif, ada tergantung pada variasi ruang dan waktu, kebudayaan atau kultur, kepercayaan, dan pola pikir. Sebagaimana yang kita contoh dunia Eropa yang kalian agung-agungkan, homoseksual bukan penyakit. Mereka menganggap homoseksual bukan penyakit, namun dianggap sebagai bentuk ekspresi seks normal. Tapi beda dengan Islam. Islam menganggap sebagai agama yang sempurna, sangat perhatian terhadap permasalahan manusia di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, permasalahan yang ingin kita tuju dan diciptakan dalam syariat meliputi ada 5 hal. Jamaah rahimahullah, syariat Islam membawa maslahat dan mencegah mafsadat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa marsalna rahmatan lil alamin," di mana
Rasulullah SAW itu diutus adalah untuk membawa rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Bukan hanya Islam yang berdampak, tapi seluruhnya. Bahkan binatang dan tumbuhan mendapat rahmat atas Nabi Muhammad SAW diutus. Ada 5 hal yang harus dijaga sebelum datangnya 5 hal Rasulullah SAW. Iqtan khamsah wa qabla khamsah. Pertama, gunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Maksudnya, mumpung kita masih muda, rajinlah belajar menuntut ilmu, rajin berkumpul menuntut ilmu majelis agama ataupun ilmu dunia yang lainnya. Selanjutnya, manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, sesuai dengan ayat yang kita bacakan sebelumnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 8-10 tadi, di mana penyakit itu dibagi atas 2, yaitu penyakit fisik yang kita sebut dengan daun, sehingga dapat obatnya itu dharma. Sehingga ada juga penyakit yang lainnya, yaitu penyakit yang datangnya dalam hati, yaitu penyakit qalbu. Sehingga kita harus menciptakan qalbun salim, hati yang bersih. Sebagai contoh, pasien datang sama-sama sakit kepala. Pasien A mengatakan bahwa kepala sebelah kiri saya sakit, dok. Kita tanya apa sebelah mana? Kiri, ya. Setelah itu, apa yang membuat kepalamu sakit? Ditanyanya karena sering mengkonsumsi ajinomoto dan gaya hidup yang kurang sehat. Sedangkan pasien B sama keluhannya, yaitu sakit kepala sebelah kiri. Tapi kita tanya juga, bagaimana awal mulanya penyakitmu ini? Dia bilang bahwa saya sakit kepala ini melihat tangga saya, dia baru beli mobil baru, dia baru beli handphone baru, dia susah untuk melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Sama-sama sakitnya di kepala. Selanjutnya, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 151, kama arsalna Rasulullah minkum yaslu alaikum, di mana kita harus meniru dan meneladani sifat Rasulullah SAW, sehingga hati kita menjadi hati yang bersih dan terhindar dari penyakit hati itu. Selanjutnya, Rasulullah SAW juga bersabda, gunakanlah yang kedua tanganmu itu untuk membantu orang. Selanjutnya, yang keempat, gunakan kakimu untuk berbuat kebaikan, melangkah kemana kaki kita, apakah melangkah untuk kebenaran atau malah sebaliknya. Nauzubillah. Selanjutnya, gunakanlah masa luangmu atau masa kosong, ada waktu luang, untuk berbuat baik. Marilah kita cegah mafsadat dan membawa maslahat. Insya Allah, tidak ada yang tahu nilai sehat jika kamu sakit. Kalau Allah sayang, maka akan kita diuji oleh Allah SWT, sehingga kita dapat derajat yang tinggi, sehingga kita menjadi orang yang sabar sesuai dengan visi kehidupan kita. Sekarang kita tutup juga dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Semoga kita hidup sehat, berkah husnul khotimah di akhir hidup kita. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.